Kalau kamu pikir Doraemon itu cuma kartun buat anak kecil, ya kamu belum lihat dia dari sisi yang lebih dalam. Bayangin seekor robot kucing dari abad 22 nggak punya telinga tapi bisa jadi penasihat hidup terbaik buat manusia zaman sekarang. Ini bukan cuma soal kantong ajaib, tapi soal filosofi hidup yang diselipin di balik gadget-gadget absurd. Siap, kita bongkar bareng filosofi Doraemon, karakter fiksi paling eksistensial yang pernah ada. Banyak orang ngira Doraemon itu cuma kartun lucu, tapi tahu nggak? Doraemon lahir di Jepang tahun 1969, era ketika masyarakat Jepang lagi transisi dari perang ke era modern. Negara lagi ngebangun ulang jati diri, disitulah Doraemon hadir sebagai simbol harapan, teknologi, dan masa depan. Fujiko F. Fujio nggak cuma bikin karakter yang lucu, mereka menciptakan dunia yang penuh kode moral, bukan dengan ceramah, tapi dengan gadget absurd dan masalah sehari-hari. Doraemon ngajarin cara bersikap bukan lewat pidato tapi lewat akibat. Misalnya nih, ketika Nobita salah pakai alat, ya konsekuensinya langsung datang. Dan hampir semua alat Doraemon gak pernah jadi solusi permanen. Kenapa? Karena Fujiko pengen kita paham, teknologi itu cuma alat bantu, bukan penyelamat hidup. Lihat deh, hampir semua alat punya efek samping. Dari mesin pengganda yang bikin ribet, sampai baling-baling bambu yang kadang malah nyusahin. Dan halusnya, mereka juga nyentil realitas zaman sekarang. Kita makin tergantung sama teknologi, tapi makin gak siap kalau harus berpikir sendiri. Doraemon ngajarin kita satu prinsip dasar yang banyak dilupain orang zaman sekarang. Inovasi itu bukan buat pelarian, tapi tanggung jawab. Mau secanggih apapun alat yang kamu punya, kalau kamu malas mikir, ya hasilnya bakalan sama aja, yaitu gagal. Sekarang kita masuk ke peran Doraemon sebagai karakter. Banyak yang salah kaprah ngira Doraemon itu kayak superhero, bisa nyelamatin Nobita kapan aja. Padahal mah enggak, Doraemon itu bukan karakter aktif yang selalu turun tangan. Dia cenderung pasif, dia lebih sering ngasih alat, lalu mundur dan nonton dari jauh. Di dunia superhero Marvel, sikap kayak gitu mungkin disebut cuek. Tapi di dunia Doraemon, itu justru bentuk pendidikan. Doraemon gak nyetir hidup Nobita, dia cuma ngasih alat dan ngeliat gimana Nobita ngacauin hidupnya sendiri. Dan dari sana Nobita belajar. Ini yang bikin Doraemon bisa dibilang sebagai anti-hero edukatif. Dia bukan pahlawan yang kamu idolakan karena kekuatan, tapi karena kebijaksanaannya diam-diam. Dan dalam kehidupan nyata, orang kayak Doraemon tuh langka banget. Dia tipe teman yang gak bakal nyeret kamu keluar dari lubang, tapi bakal duduk di samping lubang itu sambil bilang, ya udah ngerasain dulu sana, biar tahu sakitnya. Tapi justru di situ kekuatannya. Doraemon ngajarin sesuatu yang banyak orang tua atau guru sering lupa. Anak manusia butuh jatuh biar ngerti caranya bangun. Kita hidup di dunia yang suka ngejar solusi cepat. Kalau ada masalah tinggal cari alat, entah itu aplikasi, AI, atau motivator instan. Tapi Doraemon, walaupun punya ribuan alat dari masa depan, tetap gak pernah nyelamatin Nobita secara total. Kenapa? Karena dia tahu hidup yang terlalu dibantu gak akan bikin kamu kuat. Sekarang kita ngomongin Nobita, karakter yang kalau dia hidup beneran di zaman sekarang mungkin udah jadi langganan bahan roasting netizen. Malas, cengeng, gak bisa olahraga, nilainya jeblok, dan tiap hari kerjaannya nyusahin orang. Tapi kenapa justru karakter kayak gini yang dijadiin tokoh utama? Jawabannya sederhana, karena Nobita adalah kita, atau lebih tepatnya representasi kegagalan manusia sehari-hari. Nobita itu bukan karakter ideal, dia karakter realis yang sering nyerah, sering minder, dan sering ngarep shortcut. Tapi justru karena itulah kita bisa relate. Fujiko F. Fujio ngerti betul satu hal, penonton gak selalu butuh pahlawan, kadang kita cuma pengen lihat seseorang yang gagal tapi tetap hidup. Nobita ngajarin kalau jadi gak sempurna itu bukanlah aib. Yang penting dia tetap bangun, tetap coba, dan tetap punya mimpi. Walaupun kadang jalannya konyol banget. Coba pikir, di dunia yang makin kompetitif kayak sekarang, kamu disuruh selalu jadi versi terbaik setiap saat.
Tapi Nobita justru ngasih ruang buat gagal, buat nafas, buat ngulang kesalahan yang sama berkali-kali. Ini bukan pembenaran buat males ya, tapi pengingat gak semua orang dibentuk buat jadi ranking 1. Tapi semua orang pantas punya Doraemonnya masing-masing. Sekarang kita coba bayangin, kalau Doraemon itu beneran ada di dunia nyata dan kamu yang punya dia. Kira-kira hidup kamu bakal jadi lebih baik atau malah makin berantakan? Banyak orang menganggap kehadiran Doraemon itu kayak solusi dewa. Tapi dari ratusan episode, hampir semuanya nunjukin pola yang sama. Alat Doraemon dipakai, disalahgunakan, bikin kacau, dan ujung-ujungnya disita. Kayak karma versi lucu. Dalam kehidupan nyata, Doraemon itu mirip teknologi modern sekarang. Kamu punya AI, punya aplikasi canggih, kamera 4K, bahkan bisa nyambung ke seluruh dunia cuma lewat HP. Tapi berapa banyak dari kita yang malah tambah males mikir sejak semua itu muncul? Doraemon bukan simbol kenyamanan, dia simbol kemungkinan yang harus dipakai dengan logika dan niat yang benar. Kalau enggak, ya jadinya kayak Nobita tiap hari, hidup diulang-ulang dalam skenario gagal yang sama. Kalau Doraemon beneran hidup sekarang, dia bukan lagi robot lucu, tapi mungkin dia bakal jadi semacam asisten pribadi super yang bisa bantu apa aja. Tapi yang jadi pertanyaan penting, kamu siap nggak hidup dengan kekuatan segila itu? Karena punya semua alat bukan berarti kamu paham gimana cara hidup. Doraemon itu refleksi dari satu hal. Kalau manusia dikasih segalanya, apa dia tetap bisa bijak? Jadi, ya punya Doraemon bukan solusi. Tapi kalau kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, tanpa alat, tanpa shortcut, mungkin kamu gak butuh Doraemon sama sekali. Jadi intinya begini, Doraemon itu bukan cuma tentang alat-alat keren, tapi tentang gimana kita belajar ngadepin hidup walau berantakan, walau gak sempurna kayak Nobita. Sekarang aku pengen tahu, kalau kamu bisa pinjam satu alat Doraemon buat dipakai hari ini, kamu bakal pilih alat apa? Dan kenapa? Jawab di kolom komentar biar kita bisa ngobrol di sana. Siapa tahu dari jawaban kamu kita bisa dapat sudut pandang baru. Dan kalau kamu suka pembahasan yang kayak gini, yang ngebahas tokoh fiksi atau tokoh nyata tapi dari sisi yang beda, kamu bisa cek video kami yang lain di channel ini. Segitu dulu, jangan lupa subscribe kalau kamu pengen terus diajak mikir tanpa harus digurung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.